cenderung berada pada parameter jarak 1 ferrul. Nah, tapi sementara kalau porosnya kita diamkan dan kita tarik lurus, postur yang kita buat dan line dari stick yang kita buat dengan bagus antara mata dan visualnya, dan saya akan eksekusi dengan stroking yang sangat buruk. Halo teman-teman, apa kabar? Sudah saatnya akhirnya kita bicara soal masalah aiming. Tapi memang konteks-konteks pertanyaannya selalu adalah cara ngeliatnya, cara nentuin titik bidik seperti apa, and so on and so on. Namun kalau kita mau bicara aiming, saya mau kasih tahu intro dulu, saya mau kasih tahu disclaimer dulu untuk set dua video ke depan masalah aiming ini sama teman-teman. Bahwa di titik sini saya tidak akan sharing sama teman-teman masalah trick aiming atau cara nentuin titik bidik, rahasia nentuin titik bidik, atau bahkan hal-hal yang related seperti aiming system. Enggak teman-teman, karena nanti ke depan lewat video ini saya akan sedikit breakdown, buka paparan sama teman-teman soal sebenarnya kalau kita bicara masalah olahraga permainan ini, yuk sekarang kita bicara skenario sampel ya. Di depan saya ada bola putih, bola target, bola 2, dan pocket corner kanan yang kita mau potting. Nah, teman-teman, prinsipnya di titik sini tentunya Anda tahu bahwa tidak seperti olahraga akurasi lainnya seperti contohnya menembak atau panahan, di mana olahraga akurasi tersebut kita secara visual bisa tahu, bisa melihat secara jelas, secara visual, titik bidik yang kita mau tembak atau yang kita mau capai. Sementara dalam objektif untuk melakukan potting dari sebuah bola ke sebuah pocket, tentunya di titik situ teman-teman kita semua tahu bahwa yang namanya titik bidik atau ghost ball, atau aim line, atau apapun bahasa teknis yang akan kita gunakan, sebenarnya di titik situ kita harus menggunakan yang namanya unsur proyeksi atau estimasi untuk menentukan di mana sebenarnya titik bidik area yang kita akan ambil. Nah, maka di titik situ teman-teman, lewat kesempatan video kali ini, yang saya akan share sama teman-teman adalah segala macam proses berpikir, susunan prioritas. Dengan bahasa kasar adalah saya tidak akan mengajarkan Anda soal aiming, tapi saya akan mencoba sharing sama Anda lewat video ini bagaimana caranya Anda mengajarkan diri Anda sendiri memahami aiming dalam permainan biliar. Jelimet ya bahasanya, nanti lewat step proses by proses, nanti kita akan jalankan. Oke, yuk kita mulai. Sekarang teman-teman, saya akan coba buat runutan sequence faktor penentu keberhasilan atau tidaknya sebuah potting tersebut berdasarkan apa yang saya lihat. Tapi teman-teman, mari setelah itu kita buat sebuah penentuan dasar sebenarnya dari skala faktor-faktor yang saya akan breakdown ke depan setelah ini, di mana letak urutan susunan prioritasnya terhadap faktor kontribusi gagal tidaknya tembakan. Oke. Pertama kita akan bicara tentunya kalau kita bicara berhasil atau tidaknya potting adalah penentuan aimingnya benar atau tidak. Ya, target ball ke pocket, garis lurus dari center target ball ke center pocket kita namakan shot line. Oke, di titik situ teman-teman kita semua udah tahu. Sedangkan kalau kita tarik dari center, nah biasanya ada pendekatan yang populer ya. Ketika kita mengimajinasi yang namanya ghost ball di titik sini, maka biasanya center ghost ball itu akan cenderung berada pada parameter jarak 1 ferrul. Nah, tapi kan di titik sini kan ferrul juga berbeda-beda ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pakai acuan, ya cue ball itu misalnya kita akan mundur setengah cue ball tuh artinya sekitar jarak kurang lebih ya 2-3 cm. Jadi orang suka ngambil proyeksi dari garis shot line lurusnya, dia akan tarik sedikit. Nah, kurang lebih diraba center cue ball-nya di sini. Nah, inilah the shot line. Sementara kalau porosnya kita diamkan dan kita tarik lurus ke center dari cue ball, maka di titik sini kita mendapatkan yang namanya aim line. Nah, di titik sini teman-teman tentunya kita semua tahu bahwa seringkali kita tidak melakukan proses seperti ini. Kita akan sering lebih berdiri dalam posisi visual kita dengan kondisi mata yang berbeda-beda, mencoba menggunakan unsur feel,
menggunakan unsur proyeksi, dan menggunakan unsur namanya visual memory untuk menentukan di mana titiknya, ghost ball-nya, atau line-nya. Apapun terserah ya teman-teman, kita belum masuk ke penyeragaman istilah. Tapi di titik situ, ketika bola gagal dieksekusi, memang faktor yang sering disalahkan adalah, oh penentuannya saya salah, oh feel-nya saya salah, oh penilaiannya saya salah. Jadi sehingga kita bicara faktor nomor 1, gagalnya sebuah eksekusi tembakan adalah decision-nya, ya, penentuan terhadap line-nya itu miss, gitu ya, atau ghost ball-nya miss. Itu faktor nomor 1. Sekarang kita bicara faktor nomor 2, teman-teman. Faktor nomor 2 sekarang adalah kita bicara apa yang terjadi kalau skenario-nya penentuan line atau ghost ball-nya sudah benar, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika nanti kita membentuk postur tembakan, apakah postur yang kita buat dan line dari stick yang kita buat dengan postur stance kita itu sejajar atau tidak dengan area ghost ball atau area proyeksi target yang sudah kita buat. Sighting, visualisasi nanti akan saya breakdown setelah ini, apa yang kita lihat di atas, apa yang kita lihat di bawah, dan yang lebih penting lagi, apa yang dibentuk oleh postur kita, apakah center visual kita dan stick kita secara konsisten membentuk satu garis yang sama atau tidak, atau terjadinya sebuah deviasi, jangan-jangan atau tidak. Itulah unsur yang namanya visual alignment. Sehingga di titik sini bisa saya sampaikan apa? Judgment-nya benar, kita melihat visualnya benar, tapi ketika kita membentuk visual eksekusinya salah, walaupun mata kita mengunci di target line yang benar, eksekusi tembakannya juga bisa miss atau lari. Nah, sedangkan teman-teman kita masuk ke faktor poin yang ketiga. Faktor poin yang ketiga adalah apa? Judgment line-nya bagus, pembentukan visual alignment-nya oke, aman, center mata visual sama Q-nya bagus, tapi Q action-nya buruk. Ya, entah ada twist, entah ada sentakan, entah ada bentukan motion arm yang tidak mulus Q action-nya. Nah, teman-teman, apakah 3 faktor tersebut cukup untuk menentukan bahwa prinsipnya 3 faktor itu adalah semua hal terkait masalah penentu sukses atau tidaknya sebuah tembakan? Tidak, teman-teman. Ada satu faktor lagi, faktor tambahan, yang dimana subjek ini akan secara khusus, secara spesifik, akan saya buat suatu hari di kemudian hari nanti. Mungkin nanti waktu pas kita udah 10.000 subscriber kali ini ya. OTW, subscribe terus teman-teman. Dimana saya akan bicara satu prinsip dasar yang maha penting, yang maha luar biasa kuat kalau teman-teman mau cepat instan memahami logik permainan biliar. Konteksnya adalah masalah inersial dan energi transfer. Ribet bahasanya ya. Prinsipnya sederhana teman-teman. Ketika teman-teman mengeksekusi sebuah tembakan, saya mungkin kasih contoh yang mungkin kurang representatif, tapi nanti akan lebih kelihatan di postur-postur tembakan yang lebih kompleks. Tapi prinsipnya teman-teman, ketika teman-teman menentukan line yang benar, dan ketika teman-teman berhasil membuat eksekusi visual alignment yang lurus dengan apa yang teman-teman tentukan, dan katakan memang posisi Q action teman-teman bagus, tapi ketika teman-teman tidak menguasai konsep inersial dan energi transfer, yang sering terjadi adalah apa? Bola bisa saja gagal masuk ke pocket, tapi tidak dalam skenario seperti ini, skenario yang lebih kompleks, hanya karena teman-teman tidak tahu berapa speed proper yang dibutuhkan supaya si bola target probability-nya tinggi masuk ke dalam pocket tanpa menghasilkan error. Jadi kita punya 4 poin. Judgment, nomor 2 visual alignment, nomor 3 Q action, nomor 4 adalah understanding soal hukum fisika terhadap transfer power di bola yang saya bahasakan dengan bahasa inersial dan energi transfer tersebut. Yang jadi masalah teman-teman, yang jadi masalah, dan saya akan mulai masuk subjeknya di titik sini sama Anda. Kalau kita mau bicara prioritas, yang sering terjadi lewat apa yang sering orang tanya datang kepada saya ketika mereka mau belajar lebih mendalami biliar, mereka berkonsultasi ya, bukan minta diajarin sama saya, mereka akan sering langsung masuk ke dalam konteks gimana cara nentuin sight, gimana cara nentuin aiming, gimana aiming system yang paten yang bagus. Di saya, teman-teman, unsur judgment tersebut sebenarnya, tadi kita bicara ada 4 poin, dia justru ada di prioritas terbawah. Dia justru ada di prioritas nomor 4. Nah,
Prioritas ketiga apa? Nah, prioritas ketiga tentunya adalah masalah tadi, inersial dan energi transfer. Prioritas kedua, nah sekarang kita bicara tinggal dua nih opsinya. Jadi, kalau gitu mana yang suka disalahin kok? Cue action yang nggak bagus, artinya stroking yang berantakan, atau visual alignment. Kalau menurut versi saya, sebenarnya saya coba sampel lagi, tembakan stroking yang tidak lurus, yang eksekusinya tidak sempurna, tapi ketika dia berada dalam line dan sighting yang proper, dan dibentuk dengan bagus antara mata dan visualnya, dan saya akan eksekusi dengan stroking yang sangat buruk. Saya ulang sekali lagi. Sebenarnya di titik situ, teman-teman masih bisa meminimalisir margin of error dari kualitas cue action teman-teman yang kurang baik kalau apabila posisi sighting-nya itu sangat bagus. Apabila memang pembentukan visual alignment-nya kokoh dan baik. Maka kalau kita bicara masalah visual alignment, kita harus balik lagi ke postur dan kawan-kawan. Tentunya saya nggak akan bahas di video ini. Teman-teman bisa look up lagi video sebelumnya masalah transisi stance, masalah postur, dan hal unsur-unsur seperti itu. Tapi sekarang key point dari topik yang saya sampaikan di sekarang ini adalah teman-teman harus paham secara unsur prioritas untuk saat ini penentuan judgment aim Anda. Untuk Anda orang-orang yang udah main olahraga ini di atas 10 jam, percayalah, kecuali dalam skenario tembakan-tembakan yang sangat tipis atau bola yang angle-nya negatif. Kalau enggak, judgment goals bola Anda, judgment titik Anda itu sebenarnya sudah sangat bagus dan sangat proper. Oke, kita lanjut.